Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Pak Camat, Pak Kepala Desa, yang kami hormati dan kita banggakan bersama ini sahabat saya Pak Kambara, Pak Kamarudin Batubara. Saya sering bilang ini orang besar dalam makna yang sesungguhnya begitu. Orangnya secara fisik memang besar, tetapi dengan karya-karya yang besar juga. Gitu. Para ketua pengurus koperasi, baik koperasi konsumen Benteng Muamalah Indonesia, koperasi jasa Benteng Mandiri Indonesia, koperasi sekunder Benteng Madani Indonesia, beserta para jajaran pengawas. Tentu yang kita hormati juga Pak Dr. Hendri Tanjung, ini Dewan Pengawas Syariah. Ada sahabat saya Pak dan senior saya Bang Haji Irsyad Mukhtar, Pemret Peluang. Bapak Ibu para kepala dinas atau yang mewakili yang hadir secara virtual di 5 tempat ya yang berbeda. Hadirin sekalian, baik yang hadir dalam di tempat ini maupun yang hadir secara virtual, Cirebon, Indramayu, tadi Bogor, kemudian di tempat ini, mana lagi tadi ada? Lebak, Serang ya, Pandeglang. Hadirin sekalian yang saya hormati, pertama tentu kita panjatkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan ya dan kesempatan untuk hadir, untuk turut menyambut kegembiraan, menyampaikan rasa kegembiraan kita, kebanggaan kita akan ya hari milad ya, milad ke-9 dari Koperasi BMI dan operasionalnya 19 tahun BMI. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang tadi digambarkan oleh Pak Kambara selaku ya pendiri, penggagas sekali, founder dari BMI ini, yang sekarang sebagai ketua Kopsyah BMI, ketua Koperasi Sekunder Benteng Madani Indonesia, yang tadi disebut sebagai Presiden Direktur BMI, karena dalam suatu buah grup. Tentu kami ingin menyampaikan rasa kebanggaan yang sangat mendalam, karena memang saya secara khusus mengikuti perkembangan BMI ini, dan jujur yang saya katakan, BMI saya kira koperasi yang paling sering saya sebut dan saya banggakan di seluruh Indonesia. Dalam berbagai kesempatan saya berkunjung ke berbagai daerah. Saya ketemu gubernur, saya ketemu bupati, saya bertemu dengan para kepala dinas, saya perlu dengan gerakan koperasi di seluruh Indonesia. Selalu saya sampaikan ada satu role model koperasi yang bagus, yang dapat direplikasi, ya, dijadikan benchmark, contoh bagi pengembangan koperasi-koperasi di wilayah lain yang benar-benar atau pure murni berbasis anggota. Saya ingin garis bawahi koperasi BMI ini, saya katakan betul-betul berbasis anggota, karena tidak sedikit kehadiran sebagian koperasi itu
secara faktanya, realitasnya hanya dikuasai oleh sekelompok kecil atau oligarki. Seolah-olah bahkan tidak segan sebagian daripada elit-elit koperasi itu ya menyatakan koperasi sebagai perusahaan dia pribadi. Kalau ada pengurus koperasi mengatakan ini perusahaan saya dan kemudian tidak menyertakan ke anggota lain yang memiliki juga status, hak, kewenangan yang sama seperti yang kita katakan, yang kita maksudkan, itu sudah offset. Itu pelanggaran serius. Itu bukan koperasi. Karenanya kami saat ini sedang melakukan penataan secara serius dan sungguh-sungguh untuk membangun governance koperasi di Indonesia ini. Tata kelola koperasi yang baik di Indonesia ini, good cooperative governance. Kemarin saya mendampingi Pak Menteri Koperasi, pertemuan dengan Pak Menteri Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Kita sampaikan bahwa saat ini kita serius sedang menangani tentang governance ini, antara lain adalah kemudian kita telah membentuk Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah, khususnya terhadap 8 koperasi yang telah masuk dalam proses PKPU yang sedang menjalankan homologasi, yang indikasinya sangat kuat bahwa praktek koperasi dari 8 koperasi yang sekarang ini sedang ditangani, yang kami tangani ya melalui Satgas, indikasinya sangat kuat, praktek-prakteknya sudah jauh dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi. Dan akibatnya bukan puluhan, bukan ratusan, bukan ribuan, ratusan ribu anggotanya dirugikan dengan potensi nilai kerugian mencapai 26,11 triliun. Bukan angka kecil Pak Camat. Dalam satu kecamatan saya kira ngelola anggaran sampai triliun hampir tidak mungkin. 8 koperasi 26,11 triliun Pak. Sehingga ini sangat mengganggu sekali dan merusak nama baik koperasi-koperasi yang secara sungguh-sungguh ya mempraktekkan nilai-nilai dan prinsip koperasi sekarang ini diterapkan oleh BMI. Bertahun-tahun kita mencoba untuk membangun sebuah image building, branding yang positif bagi koperasi, tapi kemudian dirusak oleh sekelompok kecil dari koperasi-koperasi yang orientasinya hanya menjadikan koperasi sebagai perusahaan pribadinya, hanya untuk menghimpun dana masyarakat untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Dan ini kita sedang tertibkan. Saya tidak segan-segan dan insya Allah bahkan saya sudah melakukan ya dalam beberapa waktu terakhir ini penutupan berbagai kantor-kantor cabang koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh yang ilegal, yang tidak memiliki izin yang cukup. Tadi saya bercanda sama Pak Kambara, saya berteman, tapi saya tidak akan segan Pak Kambara, saya bilang kalau kita mengetahui ada aspek legalitas cabang BMI yang tidak memenuhi syarat-syarat sah hadirnya sebuah kantor cabang, tidak legal, legal formalnya tidak terpenuhi, saya nggak segan-segan untuk kita tutup. Karena ini penting. Karena yang dikelola oleh koperasi itu dana masyarakat. BMI ini tadi 300.000 orang. Kalau tidak amanah bahaya sekali.
Dan sekarang sudah alhamdulillah saya memimpikan betul di mana-mana, selalu saya kata saya ingin betul, dan saya kira embrionya sudah nampak jelas. Konstruksinya sudah sangat nampak. Dari apa yang sekarang ini telah dikembangkan oleh BMI sebagai sebuah grup koperasi ini dan sebuah holding ini, insya Allah cita-cita menjadi konglomerasi dalam badan hukum koperasi akan hadir dan dipelopori utamanya oleh BMI. Saat ini sudah beberapa koperasi baik yang sedang bertransformasi menjadi sebuah holding, grup-grup perusahaan dalam badan hukum koperasi. Dan saya ingin katakan memang BMI menjadi salah satu pelopor kuat dari upaya kita untuk menjadikan koperasi ini betul-betul eksis, bukan saja berkontribusi dalam perekonomian nasional dalam pengertian kontribusi secara makro, tapi lebih dari itu adalah kesejahteraan secara mikro. Dan ini dalam beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa ukuran keberhasilan sebuah koperasi bukan sekedar sebagai entitas bisnisnya koperasi ini menjadi besar seperti BMI ini. Karena banyak lagi koperasi-koperasi selain BMI ini yang sekarang ini besar sebagai entitas bisnis. Banyak sekali, Pak Kambara sangat paham itu. Saya punya catatan, saya kira tidak kurang dari 100 koperasi hari ini hadir dengan aset di atas 100 triliun. Sudah mencapai ada 12 triliun. Dan seterusnya. Ya bayangkan kalau 8 koperasi aja 26,11 triliun yang bermasalah kemarin. Jadi banyak koperasi-koperasi. Tapi kita tidak menjadikan sebagai tolok ukur keberhasilan. Tolok ukur keberhasilan itu adalah kesejahteraan, dan itu ditunjukkan adanya promosi ekonomi anggota. Ini jadi penting sekali menjadi garis bawah yang ingin saya juga titip ke Pak Kambara dengan seluruh kawan-kawan di BMI ini, bahwa penting untuk kemudian kita merefleksikan keberadaan BMI ini dengan kemudian menunjukkan kita viralkan, kita bikin pillar di segala macam promosi tentang keberhasilan dari koperasi ini mempromosikan ekonomi anggota. Jadi terjadi naik kelas dari para pelaku dan para anggota itu. Kalau yang PNS seperti Pak Camat yang tadi menyatakan sebagai anggota, tentu ukurannya bukan meningkatnya skala ekonomi dalam pengertian entitas bisnis. Karena saya tahu bahwa BMI sebagian besar anggotanya adalah pelaku usaha mikro kecil. Inilah yang kita ingin mereka naik kelas, Pak. Skalanya harus naik. Tidak selalu di mikro bawah. Mikronya harus naik sedikit ke atas. Boleh naik ke mikro kecil, naik ke menengah, dan akan membanggakan sekali pada milad yang akan datang kemudian kita menyaksikan adanya promosi ekonomi anggota, kemudian ditunjukkan lahir dari BMI ini para pelaku usaha mikro kecil kita sudah naik kelas menjadi kecil, menjadi menengah, dan seterusnya. Sehingga dibandingkan inilah sebenarnya tujuan adanya sebuah koperasi. Dia akan memberikan sebuah, bukan sekedar layanan bisnis dengan memberikan dukungan pembiayaan dan seterusnya, dan lebih dari itu terjadinya promosi ekonomi anggota. Ini yang saya ingin betul-betul titipkan ke Pak Kambara, yang saya yakin, saya percaya, dan tentu kita doakan. Karena ya kita banyaklah tahu bahwa dalam sejarah manusia itu banyak orang-orang besar, bahkan alim sekalipun, ya itu bisa khilaf. Yang kita jaga Pak Kambara dengan seluruh jajarannya jangan sampai khilaf. Perlu untuk istiqomah terus.
Dan itu menjaga istiqomah itu tidak gampang sebenarnya. Ya karenanya Ustadz Henry Tanjung harus selalu dampingin, harus selalu dampingin, mengingatkan terus agar sikap istiqamah ini menjadi karakter kuat bukan saja untuk Pak Kambara dan jajaran pengurus, tetapi juga oleh seluruh keluarga besar BMI ini. Dan terakhir, saya tadi dibisik-bisikin juga, camat sudah, kepala desa sudah, masa deputinya belum jadi anggota. Padahal saya udah daftar sebetulnya, cuman gak diakuin aja, gak pernah diproses sama Pak Kambara begitu. Saya pernah iseng Pak Kambara, saya pengen dong nyimpan tuh pengertian saya itu artinya apa? Harus jadi anggota dulu, jangan ditarik simpanan saya dulu. Masa deputinya diperlakukan kayak nasabah bank, nggak boleh. Jadi anggota dulu, baru kemudian nyimpan. Kira-kira gitu kan. Jadi insya Allah saya juga ya, bukan deklarasi hari ini sebetulnya. Kalau Pak Kambara ingat beberapa waktu lalu itu saya sudah menyampaikan keinginan saya tidak dengan bahasa yang lugas seperti Pak Camat menyatakan hari ini sebagai anggota, ya. Tapi saya insya Allah saya juga siap dan sangat senang jika diterima sebagai anggota Koperasi BMI ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.